Halo teman-teman semua, kami dari sesi lagi 1, kelompok 7 akan menjelaskan tentang kejahatan kerah putih. Sebelumnya, perkenalkan saya Levina Magdalena. Saya Budi Vanessa. Saya Witan Budiman. Saya Kristiani Sastro. Mari kita saksikan penjelasan tentang kejahatan kerah putih yang terjadi di Indonesia sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang kejahatan kerah putih. Saya yakin pasti masih banyak orang yang belum tahu apa sih itu kejahatan kerah putih. Jadi di sini kita akan membahas pengertiannya. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh para oknum yang memiliki posisi, kekuasaan, pengaruh, dan akses dalam organisasi bisnis maupun pemerintahan. Sering terjadi di Indonesia, miris sekali bukan? Pelaku kejahatan ini adalah orang-orang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi, seperti eksekutif perusahaan dan pejabat pemerintahan, dan lain-lainnya. Kejahatan kerah putih yang terjadi di Indonesia sendiri meliputi penipuan, penggelapan, investasi trading, pencucian uang, dan korupsi. Kejahatan kerah putih di Indonesia seringkali sangat sulit dideteksi karena para pelaku itu memiliki pengetahuan serta keterampilan yang sangat tinggi dalam menyembunyikan jejak mereka. Dan biasanya itu mereka seringkali menyuap para polisi, memanipulasi hukum, serta mereka itu membuat berbagai keputusan vital. Selain itu, dampak dari kejahatan ini itu juga sangat luas dan sangat merugikan banyak pihak, mulai dari kerugian finansial dan perusahaan hingga merusak kepercayaan publik terhadap institusi serta sistem ekonomi yang ada dalam negara ini. Kejahatan kerah putih itu terjadi di dalam lingkungan yang sangat tertutup, yang akan memungkinkan terjadinya sistem patronase. Di mana sistem patronase sendiri ini adalah dukungan maupun sponsor dalam bentuk uang, jabatan, ataupun proyek dari seorang yang memiliki jabatan kepada bawahannya. Hal ini itu dilakukan demi mendapatkan kekuasaan, kekayaan, serta status. Kejahatan kerah putih ini memang sangat memasif dan sangat membodohi rakyat kita. Rakyat itu tidak peka terhadap politik dan akhirnya rakyat itu pasrah. Dan kondisi ini tuh dimanfaatkan oleh para pejabat pelaku kejahatan kerah putih. Oke, kasus yang paling sering terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi. Kasus di negara ini tidak pernah berakhir dan terus berada. Kasus korupsi terus meningkat pada tahun 2023. Kasus korupsi hingga mencapai 791 kasus. Kasus korupsi terbesar hingga mencapai 300 triliun di kasus ini. Ya sungguh gila. Para rakyat tidak dapat berbuat apa-apa karena suara rakyat tidak dapat terdengar. Kecuali mereka memiliki kekuasaan. Kasus korupsi terjadi di Kota Pontianak adalah kasus korupsi gedung jembatan timbang di Kecamatan Batu Layang. Kasus ini dilakukan penyelidikan dari Oktober 2022 hingga Februari 2023. Tetapi kasus ini tidak juga kunjung dituntaskan. Mengapa demikian? Karena para oknum yang melakukan korupsi di proyek gedung timbang telah menyuap para aparat penegak hukum. Pencucian uang juga sering terjadi di negara kita Indonesia, seperti yang terjadi di kasus pencucian uang di CU Lantang Tipo. Kasus ini telah dilakukan penyelidikan dari 2021 hingga April 2024, tetapi kasus itu juga tidak kunjung selesai. Kasus itu hanya sampai di tahap penyelidikan. Banyak sekali para oknum yang melakukan kejahatan kerah putih tidak diselesaikan. Kasus yang karena para oknum tersebut telah menyuap para aparat penegak hukum. Di Indonesia, para aparat penegak hukum sering tergiur dengan suapan yang diberikan oleh para pelaku kejahatan ini, sehingga banyak sekali kasus kejahatan kerah putih yang tidak kunjung selesai. Penanganan kasus kejahatan kerah putih di Indonesia memerlukan upaya kolaboratif antara beberapa pihak, seperti penegak hukum, regulator, dan masyarakat sekitar. Selain ini, penerapan teknologi canggih dan transparansi yang lebih besar dalam proses bisnis dan pemerintahan juga harus ditingkatkan untuk mendapat dan membantu penanganan kasus kejahatan kerah putih ini. Terima kasih.